Pemirsa Silampari TV, baru-baru ini karyawan dari PT LAS terlibat tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Kasus ini melibatkan dua orang tersangka, yakni JT yang merupakan warga Kelurahan Petanang Ilir, serta FW yang merupakan warga Kelurahan Mesat Seni. Pasalnya keduanya merupakan karyawan PT LAS yang berada di Kelurahan Bandung Ujung, diduga terlibat kasus penggelapan dalam jabatan yang merugikan pihak perusahaan. Keduanya diamankan pada 2 Desember 2022 kemarin di tempat kerjanya. Kronologi kejadian yakni terjadi pada bulan September hingga Oktober 2022. Tersangka mengambil barang yang ada di gudang PT LAS berupa 10 dus minyak, 232 dus tepung Mila yang dikuasai oleh JP dengan total kerugian yakni mencapai Rp25.455.960.000. Lalu 32 minyak, 128 dus tepung Mila yang dikuasai oleh FW dengan total kerugian Rp24.991.872.000. Uang dari hasil penjualan tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan, yang mana barang-barang tersebut adalah milik perusahaan yang menjadi penguasaan dalam pekerjaan. Sehingga perusahaan merugi hingga Rp54.832.832.000. Barang bukti yang diamankan yakni berupa 1 file dokumen delivery order yang dipalsukan oleh pelaku, serta 1 file dokumen audit fisik dan keuangan PT LAS. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Hari Sandi menyampaikan, modus yang digunakan yakni pelaku mengambil barang yang ada di gudang PT LAS area Lubuk Linggau dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang tersebut. Akibat perbuatannya, tersangka diancam hukuman 6 tahun penjara. Operandi pelaku mengambil barang yang ada di gudang PT LAS area Lubuk Linggau dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang tersebut. Jadi barang yang dijual oleh perusahaan dari toko udah dibayarkan, kemudian digelapkan oleh pelaku ini, tidak disetorkan kepada distributornya. Ya. Oleh karena itu distributor melaporkan kepada Polres Lubuk Linggau. Kita melakukan penangkapan kepada 2 orang ini yang langsung dipimpin oleh Kanit Pidum dan Kasat Serse. Menurut pengakuan tersangka JT, dirinya mengakui perbuatan tersebut dengan menggunakan uang dari nota untuk membayar utang kepada admin. Sedangkan untuk penggelapan dirinya tidak mengakui perbuatan tersebut. Yang pertama, untuk nota memang benar saya yang memakai uangnya. Berapa jumlah uangnya? Kalau tidak salah Pak, 2.700.000 berapa sih itulah Pak ujungnya Pak. Itu uangnya saya gunakan untuk membayar hutang saya kepada admin yang bernama Melda. Terus yang penggelapan, jujur saya tidak menggelapkan barang. Saya memang ada meminjam uang kepada kepala gudang yang bernama Sugihartono. Terus hutang saya minjam uang sama Sugihartono selaku kepala gudang dilimpahkan ke kantor. Dengan iming-iming dia bilang, Pak, kamu tidak akan dipecat katanya. Nominal kamu kan kecil, paling-paling kamu ngangsur per bulan potong gaji katanya Pak. Tapi aku yang jujur tidak melakukan barang. Sedangkan tersangka FW menyampaikan hal yang berbeda. Dalam hal memalsukan nota, dirinya diperintahkan oleh kepala gudang. Bayarkan oleh toko, tidak langsung kamu setorkan. Oh, kali itu aku nggak ada Pak, yang si Jopi yang. Si Jopi. Nah, tapi kamu kebagian juga. Hasilnya nggak ada Pak, diambil kepala gudang semua Pak. Kita itu cuma nerima nota Pak. Siapa yang memalsukan nota ini? Itu atas perintah kepala gudang. Terus? Jadi dia itu, kita kan ada utang pribadi nih Pak sama dia. Dan cara bayar utang pribadi itu, dia yang minta bukain nota ke sales, nanti pembayaran si sales nagih ke kita Pak. Lah, terus siapa yang buat nota palsu ini? Iya, atas perintah kepala gudang Pak. Iya, yang buat. Yang buat tim sales. Kamu berarti kan? Iya. Pemirsa,
Demikianlah tayangan investigasi malam ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari setiap kejadian. Sampai jumpa di investigasi selanjutnya.